Jadi saudara-saudaraku, untuk terberkati itu harus sesuai dengan firman. Jangan kita bikin peraturan sendiri. Oh, sangka saya binasa manusia yang berdorongan kepada pikirannya, keakuannya. Kita harus benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Baru Tuhan sanggup memberkati. Mustahil bagi manusia. Kalau Tuhan sudah memberkati, apapun jalannya, Tuhan bisa. Hanya kadang-kadang memang begitu, saudaraku. Ada kalanya kita nggak langsung terjadi. Dalam hal inilah, saudara-saudaraku, harus bertahan sampai benar-benar Tuhan lihat dan Tuhan yang membuka jalan. Puji Tuhan, oleh rahmat Tuhan kita kembali bisa beribadah pada saat ini adalah suatu hal yang sangat indah. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dua ayat saja. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudaraku, kehidupan yang benar-benar diberkati, kehidupan yang benar-benar terberkati adalah orang yang dapat dipercayai. Jadi kehidupan yang sangat terberkati adalah orang yang dapat dipercayai. Bisa dipercaya itu adalah hasil usaha perbuatan untuk bisa dipercaya. Jadi sepak terjang gitu ya. Sepak terjangnya itu ya, itu dari dia pribadi. Dan kalau itu bisa diterima oleh semua, maka dia akan mendapat berkat yang besar. Ya, jadi terutama Tuhan mau lihat dalam hidup kita kehidupan yang dapat dipercaya. Baru Tuhan bisa memberkati kita. Satu contoh saja di bumi ini, ya mungkin ART apa sih? Artis rumah tangga. Oh, asisten. Iya, asisten rumah tangga. Saudara-saudaraku, ini kalau bisa dipercaya, itu bisa ditambah gaji, bisa disayang, bisa dikasih bonus. Ini. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, lekas sudah cari ganti. Ya, nggak bisa dipakai. Karena satu hal, tidak bisa dipercaya.
Saudara-saudaraku, rupanya dalam Tuhan juga orang yang terberkati itu adalah dapat dipercaya. Jadi yang akhirnya jadi orang Inggris finally akhirnya ya kan ya terlihat ya. Kalau dalam bahasa kita di ujung, di akhir benar-benar dapat dipercaya. Nah, saya rasa juga keamanan semuanya antara sesama kita ya dapat dipercaya. Taruhlah suami istri, kalau saling bisa mempercayai pasti indah. Haleluya. Tapi kalau sudah mulai curiga-mencurigai, waduh bahaya. Nanti semua diselidik, semua sepak terjangnya, semua aktivitasnya. Kemarin dari jam segini kemana? Ini ya, mana-mana yang bisa dikorek, handphone. Apa WA, kemana dia? Ini saudaraku, ya. Tapi semua kita saudaraku, biar aman, biar terberkati, ya. Yang akhirnya dituntut dari semua kita orang-orang yang berlaku dalam anak Tuhan, itu juga pelayan-pelayan yang demikian dituntut yang terakhir bahwa kita ternyata dapat dipercaya. Jadi ternyata itu berarti sudah terjadi. Ya, ternyata dapat dipercaya. Kalau ternyata sebaliknya, ternyata tidak bisa dipercaya. Itu sudah berapa lama dia di situ, ternyata tidak bisa dipercaya. Tapi kalau kita kapanpun, berapa lama pun, ternyata kita dapat dipercaya, terlebih dipercaya oleh Tuhan. Itu kehidupan yang sangat terberkati, saudaraku. Jadi kehidupan yang dapat dipercaya itu dari tindak tanduk kita, dari kelakuan kita. Makanya bahasa ini ternyata itu sudah punya proses dulu, punya waktu dulu, ternyata dapat dipercayai. Semua kita ternyata dapat dipercaya. Kalau kadang-kadang orang tua juga kepada anak-anak bisa juga nggak percaya, karena kemana kau? Ya tak tahu dia bolos nggak sekolah, nggak dipercaya, saudaraku. Padahal orang tuanya kan suruh dia sekolah, belajar baik-baik ya nak. Ya ternyata tidak dapat dipercaya. Ini saudaraku. Tapi kita ternyata dapat dipercaya. Kalau ini terjadi bagi kita, saudaraku, menang. Terlebih pada hari kedatangan Tuhan, dalam surat koreksi kepada 7 jemaat, ternyata kita semua dapat dipercaya. Menang, saudaraku. Ya, bisa sampai memasuki pintu terbuka dari Yerusalem baru. Itu sangat indah. Saya mau ajak kita memperhatikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 37, 12 anak laki-laki Yakub, satu paling dikasihi dan sangat dipercaya. Siapakah dia? Yusuf. Yusuf adalah sangat dipercaya dan dikasihi. Ya, pasal 37. Ya.
Pasal 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, ya lanjutlah saya loncat ayat 13 atau 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Ini saudara-saudara Yusuf ini. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, atau lalu Yakub, ya, karena kalau masih Yakub itu penangkap bumi, ya, menggeser berkat, ya, walaupun sebenarnya tidak salah, tapi itulah. Nanti kalau Yakub sudah lebih terberkati, maka namanya diganti Israel. Ada sudah perbuatan termasuk Yakub bisa dipercaya namanya Israel. El itu dikaitkan nama Tuhan. Ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Jadi Yusuf ini adalah dipercaya oleh Yakub. Ini saudara-saudaraku, untuk hidup sehari-hari dan untuk melakukan tugas ini. Jadi di kantor-kantor juga kalau bisa dipercaya, cepat itu naik pangkat, naik gaji, terberkati. Benar apa ini? Haleluya. Kalau bisa dipercaya. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, cepat itu dipecat. Iya. Ini sebabnya kita ada juga firman Tuhan. Jadilah orang yang dipercaya. Ya, ini saudaraku. Itu berjuang. Akhirnya, itu namanya berjuang. Apapun yang terjadi, berjuang untuk bisa dipercaya. Nanti sangat terberkati. Bahkan Yusuf ini juga adalah menunjuk lahir pada yang terakhir, artinya gereja akhir zaman, dan gambaran dari perilakunya gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi harus benar-benar dapat dipercaya. Jadi kita sudah melihat yang pertama, Yusuf itu dipercaya oleh bapaknya sendiri. Nah, sudah pasti ya mamanya juga, ya, karena kalau Yakub itu nikahnya baik, pasti mereka saling ngomong-ngomong. Makanya kalau di sini suami istri nggak mau lagi ngomong-ngomong, ada apa di dalam, sudah nggak saling percaya lagi. Tapi kalau saling percaya pasti ngomong-ngomong, mesra lagi. Haleluya. Iya. Siapa yang masih mesra di sini? Begitu, waduh, suara gede-gede.
Udahlah. Ada apa? Ada yang tidak bisa dipercaya. Belum ngomong. Gitu. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Berserah semua. Amin. Kalau belum, pada akhirnya ternyata dapat. Haleluya. Ini harus diwak semua. Nggak boleh tidak, saudaraku. Ya. Tetapi akhirnya justru itu memang, saudaraku, kalau kita ya lagi sekarang ini ramai pengadilan apa sekarang udah semua tiba. Ini kalau saya nggak berani langsung mengatakan ijazah palsu. Diduga harus begitu sebetulnya. Ini bangsa ini udah keterlaluan ini. Sampai orang-orang pejabat langsung ijazah palsu Jokowi. Kan belum ada pengadilan. Ini semua gimana ini bangsa ini? Mestinya diduga ijazah palsu. Benar benar ini? Salah tahu mana yang benar. Jadi nggak boleh asal langsung bilang. Itu namanya sudah melecehkan pengadilan. Orang pengadilan aja belum bilang palsu. Tapi banyak orang yang berkata, ijazah palsu Jokowi, ijazah palsu. Aduh, ya nggak benar. Saudara-saudaraku, mari kita berjuang sampai kehidupan yang dapat dipercaya. Kalau Yusuf itu sudah dijual, akhirnya dibeli oleh, iya, jadi dia, ya saudara-saudaraku, di rumah Potifar. Tapi kita baca aja biar enak. Kejadian 39 mulai ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, jadi tadi malam juga di jalan Tuhan berarti mengikut Tuhan. Ya, berarti disertai Tuhan. Itu sangat terberkati, saudaraku. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini karena ya Potifar mempercayai Yusuf sepenuhnya. Jadi dia bisa diserahkan, menguasai semua. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi kalau kita dipercaya Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melalui kita juga orang terberkati. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi bukan untuk dia sendiri. Lingkungannya itu juga boleh merasakan berkat Tuhan. Ini saudaraku. Nanti kalau ini terjadi bagi kita, semua lingkungan kita senang sama kita. Nggak ada yang benci-benci. Nah, saudara-saudaraku, tetangga-tetangga kita harus senang sama kita. Jangan sama tetangganya, senang semua, saudaraku. Haleluya. Karena kita anak Tuhan, yang dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan, dan jadi berkat. Ini saudara-saudaraku.
Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, kalau nggak bisa dipercaya, ya, ini yang membuat banyak tidak terberkati. Bahkan sudah terbuka berkat, tapi karena tidak bisa dipercaya. Ini sebenarnya untuk bisa dipercaya itu adalah pergumulan. Kalau kita umpamanya disuruh menguasai satu toko, ya, saudara-saudaraku, jangan bermalam uang itu dikantongi. Begitu jual kasih, begitu jual kasih, pasti dipercaya. Tapi kalau tahan-tahan juga, apalagi harus ditanya dulu, wah udah repot itu. Ini sudah sempat ngorek-ngorek, utak-atik, akhirnya kena seperti Adam dan Hawa sampai melanggar. Ini, jadi kalau bisa dipercaya itu, karena itu pekerjaan bukan milik dia, nggak boleh dikantongi. Ngapain kantongi duit orang? Haleluya, saudaraku. Harta orang juga kalau ada sama kita, balikin coba. Harus bisa dipercaya. Ini saudaraku, rohani dan jasmani itu sejalan. Haleluya, saudaraku. Kalau nggak dipercaya dalam jasmani ini, dalam rohani juga. Tapi kalau dipercaya dalam rohani, pasti juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ini, Yusuf ini dimanapun dia bisa jadi berkat. Terberkati. Di rumah bapaknya, dia sangat disenangi. Di penjara, belum di penjara, tadi di rumah Potifar, disenangi. Nah, nanti kalau dia di penjara karena disenangi oleh istrinya Potifar. Jadi kita lihat dulu kepercayaan ini. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Karena makanan sendiri itu selera sih ya, selera masing-masing. Kita pergi ke restoran juga 5 orang belum tentu sama, tapi ada mungkin 2 yang sama, tapi yang lain pasti kamu makan apa? Ini, makan apa? Ini saudaraku ya. Makanya di sini kita lihat segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun. Semua dipercayakan. Ini saudara-saudaraku, ini kalau kita orang tuh sama nggak bisa dipercaya. Mana duit dari sini? Nggak tahu. Saudaraku semua kita harus bisa dipercaya. Haleluya. Nanti Tuhan berkati luar biasa. Tuhan sanggup. Percaya saudaraku? Iya. Jangan jadi tidak bisa dipercaya. Kembalinya berapa? Dia bikin tokonya yang mahal. Tahu-tahu yang disuruh gak bisa dipercaya. Semoga tidak ada yang begitu. Ya. Jadi tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Karena ya makanan itu adalah selera masing-masing. Saudara-saudaraku, memang itulah saking dia dipercaya, semuanya bagus, rohaninya juga bagus, parasnya juga cantik. Makanya istri Potifar, wah tergila-gila banget sama dia. Sampai akhirnya si Yusuf difitnah. Dia yang narik bajunya Yusuf sampai robek. Tapi dia bilang, inilah. Nah, tapi ini juga penyelidikannya kurang benar. Aturan kalau dilihat robeknya itu, robek mana? Lah itu kan yang narik itu. Kalau bajunya si Yusuf yang dibikin saksi, aturan bajunya si cewek dong. Benar-benar pengadilannya kurang bagus juga. Ya, tapi begitulah ceritanya, itulah firman Tuhan.
difitnah. Itu sebabnya saudaraku, anak Tuhan tidak boleh lekas-lekas sakit hati. Apapun yang terjadi memang proses, saudaraku, ya. Orang yang dipercaya itu juga nggak boleh gampang-gampang sakit hati. Haleluya. Selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saudaraku, semoga kita ini semuanya kuat, gak gampang sakit hati, gak gampang marah. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Jadi Yusuf tidak mau mencemarkan dirinya. Dia tulus terus di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan dan manusia, Yusuf ini adalah bisa dipercaya. Lalu Yusuf ditangkap. Ini ayat 20, saya pendek aja langsung. Oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Luar biasa. Dimanapun tetap bisa dipercaya. Di rumahnya dipercaya. Di rumah Potifar dipercaya. Di mana lagi tadi? Di penjara juga dipercaya. Luar biasa. Jadi dipercaya, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tetap bisa dipercaya apapun yang terjadi. Saudara-saudara, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dimanapun kita bisa, ya, berhasil. Jadi nggak usah bilang, wah rumah ini nggak keberkatan, oh tanah ini. Kalau Tuhan memberkati kita, batu bisa bikin tempat tumbuhnya pohon dan bisa berbuah. Kalau Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan memberkati itu tidak ada batas, saudaraku. Ya, jadi kita nggak perlu banyak bersemut-semut. Inilah, itulah. Ya, yang penting bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ini dalam segala hal ini, ya, bisa dipercaya untuk kita baik-baik satu dengan yang lain, dalam keuangan, tapi semuanya berusaha sama seperti Yusuf ini. Dalam segala apapun dipercaya. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau dia sudah di sini, nanti dia juga kemana lagi dia ini Yusuf ini? Dari penjara ke tempat Firaun. Mari kita baca ini. Kejadian 41. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini karena tadi kesaksian dari orang yang di penjara yang memberitahu mimpinya kepada Yusuf. Baru Yusuf memberitahu, oh kamu nanti secepatnya akan dilepaskan dan kembali melayani Raja Firaun. Nah, jadi namanya kalau diberkati Tuhan mau di mana saja
ada jalannya untuk Tuhan bisa memberkati mereka. Jadi semua kita harus belajar tekun dan setia. Di mana saja pun Tuhan sanggup menolong. Jadi Yusuf ini dipanggil ini ke penjara karena kesaksian orang yang mimpinya diterangkan oleh Yusuf. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Nah, ini kepercayaan luar biasa. Masa raja bisa mempercayakan istananya semua? Coba itu. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku. Wow, seluruh rakyat juga. Ini tidak tanggung-tanggung ini. Gak ada begitu di dunia ini kecuali itu. Yusuf. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dipercayakan, saudara. Haleluya. Sekarang baru sedikit. Ya, hasil usaha, tahu, cetak buku, langsung sudah geruguti, pecah kongsi. Nah, kalau ini semua dipercayakan, duit apa saja semuanya, cuma tahta itu, cuma kursinya doang yang nggak dikasih. Nanti kalau kursinya dikasih dia mau di mana? Nah, itulah saudaraku. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ya, saudara-saudaraku, nanti saya bacalah sampai 44. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Ya. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada Yusuf. Saudara-saudaraku, biarpun tidak ada yang lihat, kalau bukan hak kita, bergumul jangan ambil. Haleluya. Kami ini bukan apa-apa, saudaraku, karena saya yakin Tuhan memberkati untuk memperbaiki iman saya bahwa Tuhan benar-benar memberkati. Ada bantuan dari Depak. Ya, sekali terdatangan 3 bulan 20 juta. Saya nggak mau ambil, teman-teman ngambil. Karena Tuhan sanggup. Tuhan memberkati saya dengan pelayanan. Mana yang Tuhan beri langsung, itu yang saya ambil. Apalagi kalau bukan hak kita, kita ambil. Bagaimana kesaksian kita, saudaraku? Apalagi yang sudah melanggar. Ini harus bisa dipercaya. Tuhan itu gampang memberkati kita, saudara. Terus semakin terberkati. Terus semakin terberkati. Ya, itu sebabnya, saudaraku, kita sudah lihat di rumahnya Yusuf dipercaya. Di rumahnya Potifar Yusuf dipercaya. Di penjara Yusuf dipercaya. Di Raja Firaun Yusuf dipercaya. Udah berapa? 4. Ya, Allah juga sangat mempercayai Yusuf. Kita mau baca dulu pasal yang ke-45. Mulai 5. Tetapi
sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perkataan yang sangat menyenangkan. Yang menjual dia berkata, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dikasih tahu salahnya, kamu jual aku. Tapi dia bilang apa? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ada kepercayaan Allah untuk tugas. Ini saudaraku. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Haleluya saudaraku. Ya, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara-saudaraku, untuk terberkati itu harus sesuai dengan firman. Jangan kita bikin peraturan sendiri. Oh, sangka saya binasa manusia yang berdorongan kepada pikirannya, keakuannya. Kita harus benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Baru Tuhan sanggup memberkati. Mustahil bagi manusia. Kalau Tuhan sudah memberkati, apapun jalannya, Tuhan bisa. Hanya kadang-kadang memang begitu saudaraku. Ada kalanya kita nggak langsung terjadi. Dalam hal inilah saudara-saudaraku harus bertahan sampai benar-benar Tuhan lihat dan Tuhan yang membuka jalan. Ini jadi waktu kami dulu pertama di Sidimpuan, tidak ada uang, tidak ada makanan. Mana mau kita ngomong-ngomong sama jemaat itu? Ya jemaat cuma 9 orang kalau begitu pertamanya di kampung lagi saudaraku. Ya, nggak ada uang, nggak ada beras. Udah bertahan terus. Lagian saat itu tahun baru lagi. Orang pada motor apa semua. Lalu kita baru datang nggak ikut kampung apa semua. Nggak ada, buru-buru daging, beras sebutir aja nggak punya. Ini saudara, kami bertiga sih, anak ini dibawa-bawa jemaat, senang banget jemaat. Oh, sini kasih makan, sini kasih kue, semua. Kami berdua, nggak ada apa-apa, tapi bertahan terus, berdoa, berserah, bersyukur kepada Tuhan. Walau besoknya gak ada yang suruh, antar banyak beras. Wah, tadi apa beras yang diantar waktu itu ya? Aku lupa. Pokoknya diantarlah banyak-banyak. Ini saudara itu. Jadi kita ini kalau belum datang jangan langsung mikir ini, jangan. Apalagi melanggar, jangan saudara-saudaraku. Yang sangat dibutuhkan akhirnya bisa dipercaya. Gereja mempelai, gereja Tuhan harus sampai dia dipercaya lewat godaan-godaan tarikat dunia. Wahyu 17, Wahyu 18, semua segala keindahan dunia ini harus kuat saudaraku. Makanya waktu Adam dan Hawa tidak kuat dalam godaan ini, jatuh dia dalam dosa, mati rohaninya. Tapi kalau Yesus lagi dicobain, kalau engkau mau menyembah saya kasih semua dunia ini. Yesus tidak tergiur. Kita juga semua harus melewati itu. Kalau hanya sedikit saja langsung berbuat dosa, itu tidak menghargai bahwa dia bisa dipercaya. Harus benar-benar bisa dipercaya. Dan Tuhan memberkati.
Makanya Wahyu 17, Wahyu 18 harus dilewati baru masuk Wahyu 19. Pesta nikah anak domba. Segala sesuatu dipercayakan oleh Tuhan. Pesta, namanya pesta. Pesta nikah anak domba Allah lagi. Semua di situ. Anak Allah melebihi dari segala sesuatu. Tapi harus menang. Melewati pelacur besar. Artinya tarikan segala kesenangan dunia. Jangan kita saudara-saudaraku digoda oleh itu. Babel yang besar. Dan kita sudah baca banyak ayatnya. Dalam 1 jam semua dihancurkan. Babel besar itu. Harta segala kekayaan semua dihancurkan. Jadi apapun itu saudaraku, mari kita ternyata dapat dipercaya dalam segala kehidupan kita. Kau harus dilihat orang, tapi dalam hati kita harus ada gerakan hati nurani yang bisa dipercaya. Baru Tuhan sangat memberkati kita. Apa yang Tuhan sudah suruhkan, mari kita semakin menggumuli supaya kita melaksanakan yang akhirnya kita semua dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, segala berkat tercurah juga bagi dia sampai Yerusalem baru, hidup yang kekal selamanya itu menjadi milik kita. Yesus itu meninggalkan tahtanya di surga. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sedikit pun itu kita ambil dalam hati kita, supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Yesus itu setia sampai mati. Ini saudaraku, itu belum mati, tapi sudah tidak bisa dipercaya. Sudah langsung berbuat macam-macam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai sama tetangga, sampai ditegur karena salah, ditegur sama yang lain, jangan saudara-saudaraku. Ternyata kita dapat dipercaya, pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak bisa tidak. Tuhan menolong kita, Tuhan yang memberkati kita. Yesus adalah gembala kita yang agung, dan Tuhan akan tolong kita kalau kita ikut jejaknya. Akhirnya Tuhan akan memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pasti Tuhan memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.